Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 12 Maret, kita memperingati beberapa orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Theophanus, biarawan dan sejarawan, Santo Gregorius pertama, paus dan pujangga gereja, Santo Maximilianus, martir, dan Beata Justina dari Arezzo, pengaku iman. Yang pertama, Santo Theophanus, biarawan dan sejarawan. Theophanus lahir di Konstantinopel, sekarang Istanbul, Turki, kira-kira pada tahun 758. Namanya dikenal luas karena perlawanannya yang gigih terhadap bid'ah ikonoklasme dan karena bukunya Chronographia yang menguraikan secara singkat sejarah dunia dari tahun 284 sampai tahun 813. Setelah kematian ayahnya, Theophanus diutus ke Konstantinopel. Di sana ia dipaksa menikahi seorang gadis. Ketika itu ia baru berusia 12 tahun. Perkawinan ini tidak berlangsung lama. Ia bercerai dengan istrinya pada tahun 780 karena ia bercita-cita menjadi seorang biarawan. Dalam hidupnya sebagai seorang biarawan, Theophanus dikenal sebagai seorang yang rajin berdoa, berpuasa, dan bertapa. Ia kemudian mendirikan sebuah biara pertapaan di Gunung Sigrino dekat Cyzicus, Asia Kecil, dan sekaligus menjadi pemimpin biara itu. Pada tahun 787, ia menghadiri Konsili Nisea kedua yang menegaskan kebenaran penghormatan kepada gambar-gambar kudus. Penegasan Konsili Nisea ini ditentang oleh Leo kelima, Kaisar Bizantium. Leo melancarkan kampanye perlawanan terhadap ajaran konsili yang membenarkan penghormatan kepada gambar-gambar kudus dan patung-patung. Untuk maksud itu, ia berusaha memperoleh dukungan dari Theophanus. Namun Theophanus dengan tegas menolaknya. Akibatnya Theophanus ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun, lalu dibuang ke Samotrase. Di sana Theophanus meninggal dunia pada tahun 817. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 12 Maret yakni Santo Gregorius pertama, paus dan pujangga gereja. Gregorius pertama dikenal sebagai paus pertama yang memaklumkan dirinya kepada dunia sebagai kepala gereja Katolik di seluruh dunia. Ia memimpin gereja sejagat selama 14 tahun dan dikenal sebagai seorang paus yang masyhur pada awal abad pertengahan serta bapa gereja Latin yang terakhir. Ia memelihara kaum miskin dan dengan gigih melindungi mereka dari para penjahat. Ia juga memprakarsai pengiriman misionaris ke Inggris dan negara Eropa lainnya, serta menulis banyak buku yang bernilai tinggi. Gregorius lahir di Roma pada tahun 540. Ibunya Silvia dan 2 orang tantanya, Tarsila dan Ameliana, dihormati pula sebagai orang kudus di dalam gereja. Ayahnya Gordianus tergolong orang kaya raya, memiliki banyak tanah di Sisilia dan sebuah rumah indah di lembah bukit Kolian di Roma. Selama masa kanak-kanak, ia mengalami suasana pendudukan suku bangsa Goth Jerman atas kota Roma, mengalami berkurangnya penduduk kota Roma dan kacaunya kehidupan kota. Meskipun demikian, Gregorius menerima suatu pendidikan yang memadai. Ia pandai sekali dalam pelajaran tata bahasa, retorika, dan dialektika. Karena posisinya di antara keluarga aristokrat, keluarga bangsawan sangat menonjol, Gregorius dengan mudah terlihat dalam kehidupan umum kemasyarakatan dan memimpin sejumlah kecil kantor.
Pada usia 33 tahun, ia menjadi prefek kota Roma, suatu kedudukan tinggi dan terhormat dalam dunia politik Roma saat itu. 2 tahun kemudian, ia meletakkan jabatan itu dan mengumumkan niatnya untuk menjalani kehidupan membiara. Untuk itu, ia mendirikan sebuah biara kecil di rumahnya sendiri di lembah Bukit Kulian. Selain biara di rumahnya itu, Biara Santo Andreas, ia mendirikan 6 buah biara lain di atas tanah milik ayahnya di Sisilia. Meskipun ia menjadi seorang biarawan, seluruh waktunya tidak ia gunakan hanya untuk berdoa. Ia juga aktif terlibat dalam banyak urusan lain. Pada tahun 578, ia ditahbiskan sebagai diakon di Roma. Setahun kemudian, Paus Pelagius II menunjuk dia sebagai duta besar untuk Kekaisaran Konstantinopel. Pengalaman kerjanya selama 6 tahun di Konstantinopel meyakinkan dirinya bahwa Kekaisaran Timur itu tidak dapat disandarkan sepenuhnya pada bantuan Roma dan Kekaisaran Barat. Sekembalinya ke Roma pada tahun 586, ia dipilih menjadi abbas biara Santo Andreas yang didirikannya. Pertemuannya dengan beberapa pemuda Inggris yang bekerja di pasar Roma menggerakkan hatinya untuk menjadi seorang misionaris di Inggris. Untuk itu, ia mengajukan permohonan kepada Paus Pelagius II untuk berkarya di sana. Namun, permohonannya ditolak oleh orang-orang Roma. Ketika Paus Pelagius II meninggal dunia pada tanggal 7 Februari tahun 590, para imam dan seluruh umat di Roma memilih dia menjadi paus menggantikan Pelagius II. Ia memimpin gereja selama 14 tahun, dari tahun 590 sampai tahun 604. Kepemimpinan Gregorius pertama ditandai oleh suatu kesuksesan besar, yakni terciptanya hubungan baik antara negara dan gereja. Ia melihat negara dan gereja sebagai lembaga yang sama-sama didirikan oleh Allah. Oleh karena itu, keduanya harus bekerja sama dan saling mendukung dalam semangat kesatuan, meskipun harus tetap mengenal batas-batas wewenang masing-masing. Paus dan kaisar sama-sama diangkat untuk melayani masyarakat Kristen yang sama. Sebagai seorang bekas pertapa yang menjadi paus, Gregorius mempunyai perhatian besar terhadap perkembangan komunitas-komunitas monastik. Ia mendorong orang-orang kaya untuk mendirikan rumah-rumah biara yang baru. Dengan berbagai cara, Gregorius mendorong pertumbuhan iman umat dan perkembangan kehidupan beragama di seluruh gereja. Gregorius adalah seorang penulis rohani dan mistikus kenamaan. Meskipun dia bukan seorang pengarang yang bergaya bahasa indah, tulisan-tulisannya sungguh bernilai tinggi dan mengandung ajaran yang mulia. Dia juga adalah bapa gereja Latin yang terakhir dan tokoh penting pertama dari abad pertengahan. Salah satu kehebatannya ialah sikap toleransinya yang tinggi kepada para penganut agama Yahudi. Ia memperjuangkan hak-hak mereka akan kebebasan bertindak dalam masalah-masalah sosial kenegaraan dan untuk melaksanakan ritus-ritus keagamaan mereka di dalam sinagoga-sinagoga. Semua usaha untuk membaptis mereka ditentang dengan keras. Ia benar-benar bertindak sebagai pelindung mereka ketika terjadi penganiayaan terhadap mereka di mana-mana. Karena gangguan kesehatannya, Gregorius meninggal dunia pada tahun 604. Ia dikuburkan di samping beberapa orang paus pendahulunya dekat sakristi Basilika Santo Petrus di Roma. Orang kudus lain yang juga kita peringati pada tanggal 12 Maret yakni Santo Maximilianus Martir. Anak tentara veteran Romawi ini tidak mau menjadi tentara karena taat pada agama dan mempunyai anggapan yang negatif tentang personil angkatan perang. Bagi dia, tentara umumnya banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat dosa
dan berwatak bejat. Kepada hakim yang mengadilinya, ia berkata, "Angkatan perang saya ialah angkatan perang Tuhan. Saya tidak dapat berperang untuk kepentingan duniawi." Ayahnya menolak desakan hakim untuk mengubah pandangan putranya itu. Waktu Max diancam hukuman mati, ia berkata dengan lantang, "Saya tidak akan mati. Apabila saya meninggalkan dunia ini, saya akan bersatu dengan Kristus Tuhanku." Ia mati dengan cara lehernya dipenggal di pinggir kota Kartago, Tunisia pada tahun 295. Orang kudus lain yang juga kita peringati pada tanggal 12 Maret, yakni Beata Justina dari Arezzo, pengaku iman. Justina dari Arezzo yang biasa dipanggil Francusia Bisoli, lahir di Arezzo, Italia. Pada usia 13 tahun, ia masuk biara Benediktin Santo Markus di kota Arezzo. Ketika para suster pindah ke biara para kudus, Justina juga turut serta ke sana. Namun atas izin superiornya, ia kemudian meninggalkan biara itu dan hidup menyepi bersama Lucia di Gua Civetele. Sel di dalam gua itu sangat sempit dan rendah sehingga ia tidak dapat berdiri tegak. Ketika Lucia jatuh sakit, Justina dengan setia mendampinginya siang malam. Meskipun ia sibuk merawat Lucia, ia tidak lupa berdoa dan tidak mengurangi kebaktian dan mati raganya. Setelah Lucia meninggal, Justina tetap tinggal di situ seorang diri. Karena menjadi buta, Justina kemudian kembali ke pertapaan Arezzo. Di sini ia semakin berkembang dalam kehidupan rohaninya dan menjadi seorang pertapa yang saleh. Melalui doa-doanya, ia menyembuhkan banyak orang sakit. Penyembuhan masih juga terjadi atas diri orang-orang sakit yang berdoa dengan perantaraannya setelah ia wafat. Justina wafat pada tahun 1319. Saudara, demikianlah orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 12 Maret, yakni Santo Theophanus, biarawan dan sejarawan, Santo Gregorius pertama, paus dan pujangga gereja, Santo Maximilianus, martir, dan Beata Justina dari Arezzo, pengaku iman. Santo Theophanus, Santo Gregorius pertama, Santo Maximilianus, dan Beata Justina dari Arezzo, doakanlah kami. Tuhan memberkati.